Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah panggung yang berada di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang ludes terbakar saat ditinggal pemiliknya sholat. Polda Sumatera Selatan melakukan bedah rumah pada rumah tak layak huni bagi warga tak mampu. Kemampuan pencaksilat militer menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki setiap prajurit TNI. Pasangan yang diduga sedang berselingkuh di dalam rumah di kawasan Ilir Barat 1 Palembang digerebek warga. Mereka nyaris dihakimi warga yang geram. Aksi anarkis warga dicegah polisi yang sudah berada di lokasi. Warga tampak mendobrak pintu sebuah rumah kos yang berada di kawasan Jalan Gotong Royong, Ilir Barat 1 Palembang. Aksi ini dilakukan setelah orang yang ada di dalam rumah tak kunjung keluar. Di dalam rumah itu didapati seorang aparatur sipil negara berinisial J dan ia diduga tengah berduaan dengan perempuan yang diduga selingkuhannya. Suasana memanas saat J yang hendak dibawa polisi terlibat keributan dengan warga yang geram dengan ulahnya. Mantan pejabat lingkungan Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan itu digerebek istri sahnya setelah mengetahui keberadaan sang suami pada Senin malam. Diketahui rumah kos itu telah disewa oleh keduanya sejak 3 bulan terakhir. Untuk menghindari kemarahan warga, J dan seorang perempuan itu digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang. Tentunya kami tetap membuka ruang atas peristiwa yang ada menjadi sebuah pengaduan. Pada prinsipnya kita akan membantu pihak-pihak yang akan memberikan pengaduan di tempat kami, khususnya di Satuan Reserse Polres Palembang. Dan dengan melihat peristiwa yang ada akan nanti kita terima pengaduannya, kita akan analisa sejauh mana peristiwa yang terjadi, dengan demikian nanti kita akan menyimpulkan apakah pengaduan atas peristiwa yang terjadi tersebut. Pasangan yang diduga berselingkuh itu hingga Selasa siang masih menjalani pemeriksaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. J sendiri pernah dilaporkan istri sahnya atas dugaan perzinahan di SPKT Polrestabes Palembang pada 15 November lalu. Namun karena tidak memiliki cukup bukti, kasus ini pun dihentikan polisi. Edi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Demi membantu kehidupan masyarakat kurang mampu, Polda Sumatera Selatan melakukan bedah rumah pada rumah yang tak layak huni. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Hari Bayangkara ke-79 tahun. Rumah yang berada di Kelurahan Mariana, Kampung Sambirejo, Kecamatan Banyuasin ini dihancurkan. Penghancuran rumah bukan karena pelanggaran pembangunan. Justru hal ini membuat pemilik rumah bahagia. Inilah program bedah rumah yang dilakukan Polda Sumatera Selatan. Rumah berukuran 4x6 yang dihuni oleh Abdul Rohman bersama ketiga anaknya, rencananya akan dibangun dalam kurun waktu 25 hari ke depan. Peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis oleh Direktur Samapta Polda Sumatera Selatan. Kegiatan bedah rumah ini sengaja menyasar wilayah terpencil agar dapat dirasakan oleh masyarakat kurang mampu yang sulit dijangkau. Kegiatan ini merupakan program Kapolda Sumatera Selatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-79. Kami sengaja memilih daerah Mariana di sini karena mayoritas masyarakat sini adalah pekerja buruh. Harapannya apa Pak nanti setelah rumah ini dibangun Pak? Harapan saya kaki pada Pak Rahmat sendiri dan mendapatkan rumah yang dibedah ini dan juga kehidupan beliau untuk tinggal sama anak-anak Pak. Sama anak-anak. Cuma bertiga ya. Sebelumnya memang tidak layak huni Pak? Iya Pak, kemarin tempat pondok biasa. Pemilik rumah mengaku senang rumah yang ia huni selama ini dapat dibangun untuk lebih layak. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi penyemangat untuk menata masa depan warga. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin.
Kemampuan pencaksilat militer menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki setiap prajurit TNI Angkatan Darat. Korem 044 Garuda Dempo menggelar latihan kader pencaksilat militer yang diikuti sebanyak 160-an peserta. Pencaksilat bagian dari olahraga bela diri dan budaya di Indonesia. Latihan kader pencaksilat militer merupakan gagasan Kepala Staf TNI Angkatan Darat dalam rangka memperkenalkan ilmu bela diri tradisional kepada seluruh prajurit. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Baterai B, Yonar Hanut 12 yang berada di Jalan Inspektur Marzuki, Kelurahan Siringagung, Kecamatan Ilir Barat, 1 Kota Palembang. Tujuan dari latihan kader pencaksilat militer ini untuk menjaga kebugaran fisik, melatih emosi, dan menjaga kedisiplinan prajurit TNI. Sebanyak 166 kader yang mengikuti pelatihan nantinya akan menjadi calon pelatih pencaksilat militer setelah mengikuti tahap ujian dan latihan selama kurang lebih 3 bulan. Korem 044 Garuda Dempo ini ada 166 kader yang nantinya akan menjadi pelatih pencaksilat militer yang nanti akan setelah mereka kurang lebih selama 3 bulan melaksanakan latihan di sini sebagai pelatih, nanti akan disebar ke satuan-satuan. Ada yang di satuan tempur, ada yang di satuan kewilayahan, sampai di kodim-kodim juga semua diinikan. Sementara itu, organisasi pencaksilat mendukung langkah TNI untuk melestarikan pencaksilat yang kian tersingkir dalam olahraga bela diri. Sumsel tentu mensupportnya, sangat bangga bahwa pencaksilat sudah masuk ke dalam bela diri militer. Pak, mungkin ada berapa pelatih yang kita siapkan? Kalau untuk Kodam 2 itu kemarin 10 orang, yang di Korem ini, Korem Gapus 4 orang. Jadi total 14 akan kita... Enggak, kalau ini jumlahnya tadi sudah sampaikan oleh Pak Dangren sebanyak 166 orang yang saat ini. Setelah lulus mengikuti tahap latihan dan ujian, para peserta ini nantinya akan disebar untuk melatih para prajurit yang berada di batalion dan kodim. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ratusan calon jemaah umroh mengikuti manasik akbar di Kota Palembang. Manasik bertujuan memberikan pemahaman kepada calon jemaah umroh tentang makna dan rukun ibadah selama di Tanah Suci. Usai musim ibadah haji, kegiatan ibadah umroh kembali dibuka. Sekitar 1.000 orang calon jemaah umroh mengikuti kegiatan manasik akbar di Jakabaring, Palembang. Seluruh calon jemaah umroh mendapatkan pembekalan dan pemahaman tentang tujuan dari ibadah umroh. Selain persiapan mental, jemaah juga harus mempersiapkan fisik yang prima demi kelancaran beribadah di Tanah Suci. Calon jemaah umroh harus mengetahui tentang makna dari rukun umroh. Mereka juga akan memberikan bimbingan tentang tata cara ibadah, mulai dari persiapan, rukun umroh hingga hal-hal yang dilarang selama berihram. Manasik sangatlah penting, khususnya bagi mereka yang baru pertama kali menjalankan ibadah umroh. Nanti ini keberangkatannya pertama, nanti ini keberangkatan pertama. Persiapannya apa? Persiapannya belakangan ini sering olahraga jalan kaki sekitar 40 menit itu setiap pagi. Terus sering-sering cari sih dari sosmed itu kan apa barang yang harus dibawa. Terus juga tanya sama kakak-kakak yang apa sih yang menurut apa yang tips-tips yang misalnya bawa sendalnya di plastik kayak gitu-gitu, hal-hal yang nggak biasa dibahas. Persiapannya ya. Udah kerjasama beberapa klinik di Palembang, di Linggau dan lain-lainnya. Jadi jamaah bisa secara langsung mendatangi klinik untuk penerbangan langsung dari Palembang ke Madinah atau Jeddah. Jadi jamaah ada paket 9 hari, 12 hari itu bisa menggunakan Lion dan juga Garuda. Itu langsung, jadi jamaah tidak harus ke Malaysia atau ke Jakarta. Jadi dari Provinsi Sumatera Selatan sendiri merupakan salah satu daerah dengan jumlah jemaah umroh cukup besar di tanah air. Berdasarkan data jemaah umroh asal Sumatera Selatan di tahun 2024 lalu mencapai 38.000 orang jemaah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Ya, laporan tadi mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.